Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel AMT Official dan Radio Enjoy yang dipancarluaskan di Jalan Serma Dohir 150 meter Barat Koramil Senduro. Kali ini Mas Arif kedatangan dua tamu ya, yang sangat spesial sekali di kawasan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ya, yang mana di kesempatan hari ini pada tanggal 20 ya, hari Sabtu 2021, ketepatan di Radio Enjoy FM kita berkesempatan untuk melakukan podcast rapat ya. Rapot itu kepanjangannya radio podcast gitu. Jadi untuk sahabat semuanya yang lagi nonton, semoga terhibur dan bisa mendapatkan manfaat sampai akhir nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin, jangan di skip. Oke, langsung aja Mas Arif akan melakukan podcast bersama. Ya, ini sebelumnya perkenalkan dulu ya. Oke. Ya, ini Mas dengan Mas siapa? Nama saya, nama lengkapnya Muhammad Haris Febrianto. Oke. Dipanggil Febri. Febri. Oke, Mas Febri. Dan Mas yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiaris. Oke. Biasa dipanggil Mas Haris. Mas Haris. Baik, sebelumnya Mas Arif ingin tahu nih dulu apa yang dimaksud TPS 3R ini. Untuk TPS 3R sendiri itu mungkin untuk yang dikenang masyarakat itu biasanya hanya tempat penampungan. Penampungan, baik. Tapi kalau untuk sekarang karena sudah sistemnya sudah 3R, jadi sekarang sistemnya sudah mengelola tuntas di sana, mulai dari sampah organik, sampah anorganik sampai residunya di situ pengelolaan tuntas lah. Sistem TPS 3R yang saat ini ada di Desa Senduro. Oke. Gitu. Di Desa Senduro sudah ada Trisula itu ya. Trisula. Nah, Trisula ini dari mana kata-kata Trisula? Nah, kok unik katanya, kayak unik mantap ya. ya. Mantap ya. Perlu edukasi. Edukasi betul. Jadi biar tahu. Kalau untuk Trisula sendiri kebetulan ini sedikit cerita Mas ya. Sedikit cerita Mas Haris ya. Gimana? Jadi kalau ngomong masalah kenapa dikasih nama tentang Trisula, kebetulan kepala desa kami ini memang filosofinya ini kan sangat luar biasa ya. Oke. Kita pun juga paham ya. Kita pun juga paham tentang kepala desa kami. Namanya untuk teman-teman nama kepala desa kami namanya Bapak Farid Rahmat Hermansyah. Jadi beliau yang memberikan sebuah nama Trisula ini. Artinya adalah Trisula ini adalah artinya pusaka. Oke. Ya. Jadi Trisula. Beliau kenapa memberikan nama Trisula? Karena beliau menginginkan TPS 3R ini menjadi sebuah solusi untuk masyarakat dan yang bisa memberikan sebuah yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Makanya dinamakan Trisula. Gitu. Pusatnya ada di si Trisula itu ya. Iya. Oke, baik. Wah, luar biasa, menarik sekali kata-kata Trisula ya. Nah, sedikit cerita tentang Trisula tadi sudah mungkin paham ya. Nah, ini fungsi tersendiri dari TPS 3R. Kalau untuk fungsi TPS 3R ini kebetulan Mas Haris ini yang teknisnya ya, Mas Haris ya. Oh iya. Oke. Jadi untuk teknis di lapangan, sampah-sampah yang diambil oleh petugas kami, jadi sistem kami ini kan jemput bola. Oke. Istilah jemput bola ini petugas kami yang door to door ke rumah masyarakat mengambil sampah dari masyarakat. Oke, siap. Untuk jadwalnya yaitu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Di hari apa? Kemudian kami kumpulkan di TPS. Setelah itu ada petugas yang bagian untuk pilah. Oke. Pilih dan pilah. Jadi sampah ini kan sebenarnya berharga. Betul. Bagi yang mampu memanfaatkannya. Jadi untuk sampah yang organik ini kita bagi lagi. Dibagi lagi. Oke, siap. Untuk yang misalkan dedaunan, mungkin
Kalau mantan nggak masuk ya Mas ya. Ya, teman-teman nggak masuk ya. Jangan. Kalau dedaunan itu kita jadikan kompos Mas. Kompos, baik. Kompos ini kan untuk fungsinya untuk tanaman. Untuk tanaman, baik. Jadi kita masih mengkaji, kemudian istilahnya kita belajar bagaimana nanti produk kompos kami ini mampu bersaing dengan kompos-kompos yang sudah ada di pasaran. Oke, baik. Jadi kita sudah uji coba dulu ya. Kita uji coba ke tanaman buah, ke tanaman sayuran bahwa kompos kami ini benar-benar aman dan terbukti untuk menyuburkan tanah. Ya, jadi nanti kelegalannya sudah terpercaya gitu ya. Baik. Kebetulan Mas Febri sendiri ini kan mengurus untuk izin dan legalitas produk kita ya Mas ya. Oh, baik. Mantap. Oke. Jadi untuk sampah organik yang satunya yaitu sampah buah, sayur dan sisa makanan. Sisa makanan ada 3 itu ya. Nah, Oke, baik. Itu berarti untuk pakan maggot Mas. Untuk makan maggot. Iya. Oke. Jadi sedikit saya beri gambaran apa itu maggot. Maggot ini adalah larva atau ulat. Oke. Ulat lah, kalau bahasa awam itu ulat. Dari lalat apa? Dari lalat BSF, Black Oke. Soldier Fly. Beda dengan ulat-ulat lain ya. Beda. Jadi lalat BSF ini tidak membawa vektor penyakit. Baik. Atau lalat buah ini Mas. Oke. Jadi aman ya. Jadi aman. Aman sekali. Bahkan ada juga yang dikonsumsi ya Mas ya di daerah ada. Mas? Di daerah Jombang kalau nggak salah. Jadi Jombang. ceritanya saya terus kemudian kepala desa kasih dinas lingkungan hidup namanya Mas Lukman, terus kalau nggak salah sama kepala desanya Ranupani. Oke. Nah, kami di sana ingin belajar tentang seperti apa mengelola sampah mulai dari masyarakat sampai ke TPS-nya dan tuntas sampai adminnya. Kami belajar di sana. Dan menariknya kalau tamu umumnya itu kan kita diberikan suguhan. Biasanya jajan kering. Camilan itu ya umumnya ya. Itu yang luar biasanya adalah nah, ketika dibukakan toples yang terakhir itu maggot Mas. Maggot ulat itu ya. Besarnya sekitar seperti ini ya. Nah, kita ngeri-ngeri sedep ya. Ya. Tapi petugas TPS-nya di sana bilang, Mas ini sangat gurih Mas. Dimakan mentah itu ya. Dimakan. Mas ini sangat gurih Mas, ini enak. Monggo silakan coba. Nah kebetulan di samping sebelah kanan saya itu namanya Pak Man. Oke. Ya, Pak Ngatiman. Nah, saya ngobrol Pak De. Ya bos, gelem dipangan dah. Waduh, aku ndak wani le, ngeri sedep ya. Geli. Masalahnya kita melihatnya itu ular. Ya kan? Ya terus setelah kita melihat itu kan setelah selesai ngobrol biasanya dikasih makan. Iya betul. Kita ndak makan men. Agak gimana gitu ya. Kenapa enggak dicoba Mas? Kan pengalaman. Iya pengalaman agak juga. Ngeri bos ya. Oh ngeri, agak ngeri geli gitu ya. Karena belum pernah mencoba sebelumnya. Belum. Oke. Tapi selama ini tentang maggot sendiri ini nggak ada geli-geli sekarang ya? Nggak, kalau nggak ada. Karena mungkin sudah terbiasa. Biasa, betul. Biasa. Oke, itu pengalamannya ya. Oke, itu untuk maggotnya sendiri ya, manfaatnya untuk maggot. Mungkin untuk teman-teman di luar sana mungkin bisa lah kalau memang ingin budidaya bolehlah. Ya, betul. Belajar ke TPS. Mungkin ada keinginan untuk belajar budidaya maggot ya. Maggot. Bisa belajar ke Mas Febri dan Mas. Oke, untuk sistemnya yang sudah tadi ya. Untuk sistem pengelolaan ya terutama ya. Sekarang teknisnya nih. Nah, secara teknis untuk pengelolaan maggot. Kalau teknisnya budidaya maggot ini kan ada beberapa fase ya Mas ya. Fase, baik. Kita mulai dari fase telur. Telur dulu. Jadi telur itu kita panen 2 hari sekali. Oke. Dari tempat lalat. Dari tempat lalat kita panen 2 hari sekali. Kemudian kita besarkan di bak.
Di bak penampungan. Penampungan yang ukurannya sekitar 50 cm itu. Oke. Yang bak kecil. Setelah di bak itu, untuk makanannya di bak itu kan kita pakai full konsentrat untuk anak ayam. Konsentrat anak ayam, oke. Kita full konsentrat anak ayam. Kemudian setelah 5 hari kita pindah ke biopon yang lebih besar. Lebih besar. Makanannya? Nah, makanannya ini baru kita aplikasikan sampah-sampah yang tadi saya sebutkan. Oke. Jadi sampah sayuran, sampah buah, kemudian ada sisa makanan. Oke. Dimanfaatkan untuk makan maggot itu ya. Kemudian, jadi untuk peruntukan maggot ini sebenarnya untuk yang pertama untuk unggas. Unggas ini kan ada banyak, seperti bebek, ayam petelur, kemudian burung, kemudian mungkin puyuh. Nah, pengalaman dari teman-teman yang sudah mengaplikasikan dari pelanggan kami bahwa protein maggot ini kan sangat tinggi. Proteinnya sangat tinggi. Ya, saya membaca di literatur maupun jurnal, maggot ini mengandung proteinnya sangat tinggi. Untuk pengaruh, misalkan bebek petelur itu kuning telurnya lebih cerah, Mas. Jadi mungkin Mas pernah beli lebih oren. Pernah beli telur bebek yang warnanya pucat. Nah, itu mungkin karena pengaruh pakannya kurang ya. Kandungan pakannya itu proteinnya sangat rendah. Kemudian kita aplikasikan maggot, pengaruh dari kuning telurnya itu lebih cerah. Ada juga ayam petelur. Ayam petelur juga ayam gitu, sama ya. Sama. Jadi tetap pakai konsentrat, cuman kita aplikasinya itu berbarengan. Jadi campur ya? Nah, dicampur, di mix. Dikolaborasi dengan maggot. Dikolaborasi. Jadi maggot ini tidak serta-merta menghilangkan pakan yang utama. Betul. Jadi peternak itu ya tetap pakai konsentrat. Kita nggak mau istilahnya sumbaran. Kalau maggot ini bisa menggantikan konsentrat. Betul. Kita nggak sampai sana. Soalnya konsentrat itu kan pakan kompleks. Dalam artian banyak unsur di sana, majemuk, bukan hanya satu. Ya, pakan kalau maggot itu kan cuma satu, Mas, cuma mengandung protein aja. Jadi untuk membantu itu ya, membantu suplemen. Oke, untuk maggot itu ya. Wah. Terus ada lagi, Mas. Ada lagi untuk ikan. Jadi sangat menariknya maggot itu bisa untuk ikan. Untuk pakan ikan. Konsumen kami sementara ini banyak dari peternak lele. Jadi kami melayani para peternak lele yang ada di Senduro dan sekitarnya ini. Para pelanggan mengungkapkan bahwa testimoni mereka kepada ternak lele itu sangat memuaskan. Jadi bisa mengkonversi antara maggot dengan konsentrat. Soalnya konsentrat yang bagus di pasaran itu kan sekitar 300 lebih, Mas. Jadi mereka seandainya full konsentrat itu apa istilahnya? Kita tertekan di kos. Jadi para pengusaha ikan itu mengeluhkan di kos biaya yang sangat mahal. Biayanya mahal. Dengan adanya TPS 3R dengan mengelola maggot ini, alhamdulillah banyak para peternak lele ini merasa diuntungkan. Lebih hemat juga ya. Lebih hemat. Kemudian ketua kami Mas Febri itu juga memberikan edukasi secara langsung ke masyarakat. Bagaimana cara aplikasi, kemudian melakukan pendampingan sampai masyarakat itu benar-benar paham bagaimana peran serta TPS, kemudian produk dari maggot ini diaplikasikan. Jadi kita membuka diri untuk masyarakat yang ingin istilahnya bekerja sama ya Mas ya. Bekerja sama. Jadi istilahnya ndak mek tuku tok. Benar-benar. Jangan sampai masyarakat yang membeli produk dari kami ini kemudian habis itu nggak tahu. Bagaimana cara aplikasinya, kemudian diperuntukkan untuk apa, dosisnya bagaimana. Nah itu kita sampai detail ke sana. Jadi Mas Febri ini meluangkan waktu terjun ke masyarakat langsung, mulai dari peternak unggas, peternak ikan, bagaimana cara aplikasinya. Kita melakukan pendampingan sampai sana, sampai masyarakat itu benar-benar paham. Baik. Jadi seperti itu, Mas, peran serta kita, Mas. Luar biasa ya, berarti sangat aktif ke masyarakat. Iya, sangat aktif. Bukan hanya memberikan kemanfaatan, tapi
diajak untuk langsung terjun mempraktekkan gitu ya. Oke, siap. Oke, kemudian tadi maggot sudah tuntas. Sekarang strategis pemasaran maggot ini bagaimana? Untuk strategi pemasaran dari sisi mana dulu nih? Dari sisi penjualan. Semuanya Iya, ya. Semuanya, Seluruhnya. mulai awal dari sampai akhir. Yang pertama untuk pemahaman kami, karena untuk promosi ini kita yang pertama memanfaatkan sosial media. Sosial Karena media. pasar yang paling besar dan paling cepat untuk mengangkat atau agar supaya produk yang kita jual itu cepat habis, itu di sosial media lebih tepat. Tapi yang kedua kita didukung dengan komunitas-komunitas yang ada. Itu. Contohnya? Seperti dari mana? Ini dia lali ya. Kalau mungkin komunitas para peternak yang ada di Senduro. Ya, Teksop. Lupa saya. Pokoknya Dusun 5 kalau tidak salah rumahnya itu pernah ke TPS, karena beliau pernah ke TPS, pernah ngobrol. Ini adalah solusi untuk para peternak. Itu didukung dari teman-teman dari komunitas petani. Terus kemudian kami memanfaatkan juga salah satunya ini ya, mungkin ya podcast ya. Oh ya. Mantap ini ya. salah Iya, satunya. Mantap, bisa Bos. di online kan di Iya. radio gitu ya, seperti ini ya. Iya. Oke. Dan mungkin juga kami selalu didukung dengan dinas lingkungan hidup dan kepemerintahan desa. Oke. Keduanya itu sangat mensupport kami dan kami sangat terima kasih banyak. Luar biasa lah saya rasa lah. Oke. Itu dari pihak-pihak lain ya. Iya, dari secara pihak-pihak lain. offline. Secara Iya. online-nya dari sosial Iya. media. Hmm. Jadi online sama offline jalan ya. Jalan. Oke. Jalan. Jadi pemasaran yang pertama itu. Kemudian ada lagi nggak pemasaran yang lebih meluas? Kalau Maggot ini mungkin pemasarannya dengan melakukan studi banding ke tempat-tempat peternakan, menawarkan ini loh maggot adalah salah Mungkin satu produk. kedepannya kita apa sih? mungkin kalau untuk sekarang ini kami lebih fokus di ruang lingkup Kota Lumajang ini. Lumajang saja. Iya, Lumajang ini. Oke. Untuk kita mau keluar mungkin masih belum bisa karena stok bahannya itu terbatas. Mas, ya. Terbatas. Iya, Oke. terbatas. Itu. Jadi gitu Mas Haris. Gitu ya. Mungkin produk kita Mas. Produk sekarang. Apa ya produk apa ya? Produk yang lain. Mungkin dari produk magotnya itu mungkin bisa dijelaskan. Lah itu. Untuk dari yang maggot ya, yang biasa kita jual, yang pertama mulai dari telur. Telur itu kita menjualnya itu gram. Telurnya Bukan kilo. maggot itu gram. Ya, Oke. gram. Jadi per gramnya itu kita memasang harga 5.000. Memasang 5.000 per gramnya. Itu per gram nantinya ketika memang setelah ada orang yang membudidaya ya, jadi per gramnya itu bisa jadi 2 kilo. Oh, iya. Patokannya di situ. Jadi masih banyak keuntungannya. Betul. Apalagi masih dapat kasgotnya. Oke. Terus yang kedua naik lagi ke maggot dewasa. Nah itu biasanya kita menjualnya per kilo. Per kilo. Iya per kilo. Per kilonya itu 10.000. 10.000. Iya per kilonya. Terus naik lagi ke pupa. Ke pupa itu 1 kilonya itu kita menjual 100.000. 100.000 per Ya, kilo. ya itu sudah. Main. Jadi sementara itu untuk pengembangannya mungkin ini kami masih proses ya Mas ya. Iya. Kita masih proses ke pupuk cair ya Mas. Ini ada agenda kita ke depan, jadi kita segera rilis produk. Oke. Istilahnya kalau di pasaran itu probiotik Mas. Probiotik ya. Probiotik ini sebagai fungsinya itu kalau manusia vitamin. Vitaminnya. Jadi kita memakai bahan-bahan ramah lingkungan, bahan organik, fungsinya untuk memberikan suplemen kepada ternak. Ya. Tambahan Jadi, vitaminnya ya, itu ya. Itu rencana kita ke depan yang masih kita kaji, masih kita pelajari. Setelah nanti kajian kita selesai, mungkin kita segera rilis produk ini. Oke, Ya. siap. Jadi nanti ditunggu launchingnya ya. Iya, launchingnya ditunggu ya. Ini sangat seru sekali. Jadi ini produk yang segera
dirilis oleh TPS 3R Trisula Senduro. Mantap ini ya. Nah ini bagi masyarakat Senduro menanti-nanti ini, wah ini khususnya bagi peternak ya, yang ditunggu-tunggu ya. Oke, maggot untuk peternak ya, sangat luar biasa karena mempunyai protein tadi ya. Oke, siap. Oke, untuk agenda ke depan nantinya TPS 3R ini mau diarahkan kemana dan bagaimana nih? Siapa? Mas Febri? Mas Haris. Saya dulu mungkin ya. Jadi untuk agenda ke depan saya bersama pengurus TPS 3R yang lain ini mempunyai konsep bahwa TPS 3R ini jangan sampai menjadi image buruk bahwa TPS itu kotor, jorok, istilahnya yang buruk lah. Betul. Jadi kita mempunyai konsep bahwa TPS itu hal yang menyenangkan, hal yang indah, kemudian tempat wisata, sekalian tempat edukasi. Wah. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Jadi agenda kita ke depan, kita sudah membuat taman. Taman ini merupakan produk turunan dari apa itu ya, pupuk organik tadi. Jadi kita istilahnya TPS 3R mempromosikan pupuk kepada masyarakat, kita sudah mempunyai bukti. Nah, buktinya ini loh hasilnya ya. Jadi di taman itu ada mulai sayuran, buah-buahan, kemudian tanaman hias seperti bunga-bunga. Kan sekarang booming ya Mas ya, bunga-bunga. Jadi apabila kita memberikan produk kita sudah ada bukti. Buktinya ini loh ya. Nah, ini loh ada Pak, bukti nyata. produk kita sudah aman, sudah terbukti. Kebobohan bisa, ke tanaman sayuran bisa, ke bukan Mas, untuk kompos itu. Ya, untuk tanaman ya maksudnya. Untuk tanaman. Jadi bisa juga untuk tempat edukasi. Mungkin dari para pelajar, masyarakat umum atau organisasi yang ingin belajar, monggo. Kita sangat membuka diri bagi teman-teman yang ingin belajar. Jadi selain tadi itu apa? Keindahan, kita juga membuka tempat edukasi untuk pokoknya tanaman itu ya. Menarik lah, kita setting semenarik mungkin. Komplit banget ya untuk kita dengar tentang tanaman, dan semua orang nggak ragu untuk membeli pupuk ini ya. Untuk tanaman ini sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya. Terdokumentasi, wah, luar biasa. Berarti sudah lengkap ya di TPS 3R. Untuk gambaran sementara ini, dan kedepannya mungkin ada tambahan lagi nih. Mungkin Mas Febri, Mas. Nah, yang lain-lain ini. Mungkin untuk kedepannya mungkin kita masih mengarah ke mesin pembakaran sampah tanpa asap. Mesin pembakaran sampah tanpa asap. Ya. Nanti itu sedikit kita bahas Mas ya. Jadi nanti dari mesin itu dari asap tersebut itu menghasilkan bahan bakar, bisa jadi BBM, minyak dan lain sebagainya. Nah, ini kami nanti akan mengkaji ke sana karena ini adalah salah satu solusi. Tuh. Jadi gitu. Ada tambahan Mas? Ada tambahan mungkin? Saya mungkin ya tadi tulis. Jadi closing statement dari saya, masyarakat jangan pernah ragu untuk bekerja sama dengan kami. Jadi kami tunggu siapapun Anda, dimanapun Anda. Jadi kami siap. Kami tidak hanya menjual produk, tapi kami memberikan edukasi. Kita belajar bersama, kita dampingi sampai benar-benar bisa. Nah, itu dari saya Mas. Itu pesannya ya. Untuk pesan Mas Febri sendiri apa nih? Mungkin untuk pesan saya dari generasi muda ya Mas ya. Jangan pernah melihat sebuah hal itu seperti hal hanya sepele, tapi ada banyak hal di situ yang bisa membuat Anda berkembang, bahkan meningkatkan ekonomi Anda. Oke, luar biasa ya. Sangat menarik. Pesan-pesannya sangat menarik, dan pesannya itu intinya itu jangan sampai meremehkan hal sekecil apapun gitu ya. Sekecil sampah pun itu bisa menjadi produk yang sangat unggul dan bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Oke, terima kasih Mas Febri dan Mas Haris sudah meluangkan waktu untuk podcast pada pagi hari ini.
mengenalkan Trisula itu tadi ya, TPS 3R yang ada di Desa Senduro ya. Dan untuk sahabat AMT dan Radio Enjoy yang mungkin belum subscribe, di subscribe dulu. Dan jangan lupa follow akun sosial medianya Mas Haris. Kalau Instagram saya Haris Sofi. Haris Sofi. Dan Mas Febri? Kalau Instagram saya masih saya rahasiakan. Wah, ini Instagram saya Haris Febianto. Haris Febrianto. Oke, nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Terima kasih Mas Haris dan Mas Febri sudah bisa meluangkan waktu. Arif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.